Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syamsul Marif, Legal Officer di salah satu BUMD di Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini kita berada di bulan Juni, di bulan ke-6 dari kalender Masehi. Dan biasanya sebagai Legal Officer di bulan Juni ini akan mulai cukup disibukkan dengan agenda yang namanya RUPS tahunan. RUPS tahunan atau RUPS tahunan ini merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh suatu corporate atau perseroan terbatas sebagaimana diatur di pasal 78 Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa RUPS tahunan ini wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi kalau tahun buku itu berakhir pada tanggal 31 Desember, maka RUPS tahunan ini wajib diselenggarakan 6 bulan setelah tutup buku atau 6 bulan setelah Desember, yaitu bulan Juni. Ya berarti paling lambat akhir Juni, sekitar tanggal 30 Juni berarti. Sekitar tanggal 30 Juni. Lalu apa saja biasanya yang dibahas di RUPS tahunan tersebut? Secara umum seluruh pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu persoalan terbatas itu di RUPS tahunan dapat diambil. Misalnya di RUPS tahunan itu yang secara rutin diselenggarakan, agendanya yang pertama laporan tahunan. Kemudian laporan tahunan ini merupakan laporan dari perseroan yang diwakili oleh direksi yang telah mendapatkan telaah dari Dewan Komisaris, untuk kemudian laporan tahunan ini disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam agenda RUPS tahunan. Kemudian yang kedua, agendanya itu biasanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini tentu saja harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Kemudian yang ketiga, biasanya ada, kalau perusahaannya itu laba misalnya, maka dapat diusulkan juga agenda penggunaan laba perseroan. Penggunaan laba perseroan ini misalnya nanti diusulkan kepada pemegang saham, ada alokasi buat cadangan umum, ada alokasi untuk CSR, Corporate Social Responsibility, ada juga agenda tentang dividen kepada pemegang saham, ditentukan besarannya, dan yang terakhir juga biasanya bonus dan tantium. Ini jadi agenda sejuta umat ya, bonus tantium ini. Kemudian yang ketiga juga apabila diusulkan ada agenda perubahan susunan pengurus, misalnya ada pergantian Dewan Komisaris, pergantian direksi, ini juga bisa dibahas di agenda RUPS tahunan. Kemudian juga dapat diusulkan agenda yang kelima, misalnya berkaitan dengan gaji dan tunjangan atau honorarium bagi pengurus dan Dewan Komisaris di tahun buku terkait. Jadi bisa diusulkan baik penambahan, peningkatan, evaluasi dan sebagainya itu di situ. Dan di RUPS tahunan juga bisa dibahas agenda-agenda lain yang selain dari 5 agenda tadi, misalnya tentang usulan perubahan anggaran dasar perseroan, ini juga bisa dibahas di sana. Dan masih ada banyak juga agenda-agenda yang bisa dibahas, tapi secara umum tadi kurang lebihnya mulai dari laporan tahunan, laporan keuangan, penggunaan laba perseroan, kemudian juga perubahan susunan pengurus, gaji tunjangan bagi pengurus dan komisaris, dan juga perubahan anggaran dasar. Demikian gambaran singkat tentang tugas besar kita para legal officer di bulan Juni, bulannya RUPS tahunan. Semoga bermanfaat dan semoga bagi rekan-rekan yang akan menyalakan RUPS diberikan kelancaran dan kemudahan. Ada pertanyaan lain atau ada masukan lain, mari kita diskusi untuk lebih baik. Hatur nuhun.